Bayangin deh, naik Transjakarta bareng ondel-ondel yang jadi pramugari, terus main mobil-mobilan, ditawarin bakso sama ondel-ondel juga. Ini bukan mimpi, tapi beneran kejadian kocak yang bakal bikin kamu ngakak sepanjang cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kisah kocak kami yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kisah ini membawa manfaat, tawa, dan hikmah buat kita semua. Segala puji bagi Allah yang selalu memberi kita kesehatan, kebahagiaan, dan momen-momen lucu bersama keluarga. Jangan lupa tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar ya, teman-teman. 1 sholawat, 1 keberkahan. Yuk, kita sama-sama perbaiki diri dan tambah takwa kepada Allah. Karena hidup ini singkat dan penuh ujian. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Semoga kisah ini jadi pengingat bahwa petunjuk Allah bisa datang dari hal-hal sederhana dalam keseharian. Teman-teman, tulis juga ya di komentar, kalian nonton dari kota atau daerah mana. Biar kita makin akrab dan semangat silaturahmi. Tonton sampai selesai ya. Karena di akhir video, ada satu pertanyaan yang jawabannya ada di cerita ini. Yang jawab dengan benar di kolom komentar bakal didoakan dapat hadiah spesial di penutup. Hari Minggu pagi, matahari baru saja nongol malu-malu dari balik awan tipis yang bergelantung di langit Jakarta. Udara masih agak sejuk, meskipun biasanya panas kota ini sudah menyerang sejak subuh. Tapi kali ini beda. Ada semangat yang terasa beda di satu sudut rumah kecil sederhana, di mana sebuah keluarga kecil sedang bersiap-siap pergi. Sang ayah, dengan kacamata bulat dan kaos merah abu-abu kesayangannya, sibuk mengecek tas kecil berisi air minum, tisu basah, dan charger HP yang tak pernah ketinggalan. Si ibu, mengenakan hijab pink lembut yang senada dengan bajunya, mematut-matut wajahnya di cermin sambil sesekali tersenyum pada bayangan suaminya. Dan si kecil, wah, dia sudah semangat luar biasa. Pakai jaket merah bergaris putih yang ada gambar mobil balap di tas kecilnya, dia bolak-balik lari-lari di ruang tamu sambil teriak. Kapan kita berangkat? Aku mau naik bus yang panjang itu. Yang jalannya di jalan sendiri itu loh. Si ayah dan ibu cuma bisa saling pandang dan ketawa kecil. Memang, dari semalam si kecil sudah heboh banget membayangkan naik Transjakarta. Bagi anak-anak, semua yang terlihat besar dan beda itu menyenangkan. Naik bus yang jalannya di jalur khusus, duduk di kursi tinggi sambil lihat keluar jendela. Apalagi kalau dapat tempat duduk depan, wah, seperti jadi sopir beneran. Tapi yang membuat perjalanan kali ini tambah spesial, adalah karena tujuan mereka bukan sekadar pergi, tapi mau ke pusat grosir mainan anak-anak, di mana ada area bermain mobil-mobilan yang sangat diidamkan si kecil. Mereka pun melangkah keluar rumah dengan hati riang. Si ibu menggendong si kecil, sementara si ayah membawakan tas dan sesekali membuka HP untuk melihat rute dan jadwal bus. Mereka naik ojek online dulu ke halte Transjakarta terdekat. Sepanjang jalan, si kecil tak berhenti berceloteh. Bunda, nanti aku mau mobil warna kuning ya, kayak Bumblebee. Terus Abi dorong mobilnya, aku setir. Ucapannya polos, tapi imajinasinya luar biasa. Si ibu mengangguk sambil tersenyum, iya, sayang. Nanti kita cari yang paling keren. Begitu sampai di halte, mereka menempelkan kartu ke mesin dan masuk ke antrian. Tapi dari kejauhan, si kecil tertegun. Matanya membelalak lebar. Ia menunjuk ke arah bus yang baru datang sambil teriak keras. Itu, lihat. Ondel-ondel. Orang-orang yang ikut antre sontak menoleh, bingung apa yang dilihat anak itu. Dan ternyata betul juga. Dari pintu tengah Transjakarta, muncul sesosok besar berwarna merah dan biru, dengan muka khas Betawi, ondel-ondel. Tapi bukan sembarang ondel-ondel biasa. Ia pakai seragam pramugari lengkap. Ada topi kecil miring, syal di leher, dan rompi biru tua mengkilat. Serius banget. Di tangan kanannya ada tablet kecil, dan di tangan kirinya menggenggam semacam mikrofon mainan. Ia berdiri dengan gagah di depan pintu masuk bus dan menyapa. Selamat datang di Transjakarta Ceria. Perjalanan Anda menuju pusat grosir mainan akan segera dimulai.
Mohon duduk dengan sopan, simpan cemilan di tas, dan jangan lupa senyum terus ya. Suaranya berat dan lucu. Penumpang yang baru masuk langsung kaget campur geli. Ada yang senyum-senyum sendiri, ada yang langsung rekam pakai HP, dan ada juga yang bisik-bisik. Ini serius ada ondel-ondel jadi pramugari. Si kecil hampir melompat kegirangan. Ia langsung menarik tangan ibunya dan berkata, "Bunda, kita naik bus ini aja. Aku mau foto sama ondel-ondel itu." Si ibu hanya bisa tertawa sambil berusaha menenangkan anaknya yang semakin semangat. Si ayah pun mengajak mereka masuk ke dalam bus. Si kecil langsung duduk di kursi depan dekat kaca besar. Matanya berbinar-binar melihat keluar jendela, dan sekali-sekali melirik ke ondel-ondel yang masih berdiri dengan gaya pramugari profesional. Ondel-ondel itu bahkan memberi hormat dengan gaya tentara, lalu melempar senyum, walaupun mukanya tetap datar karena dari topeng kayu. Bus pun melaju. Jalanan Jakarta cukup lengang karena masih pagi. Di dalam bus, suasana jadi seru. Ondel-ondel sesekali maju ke tengah bus, mengucapkan, "Terima kasih telah menggunakan Transjakarta Ceria. Jangan lupa tujuan kita adalah bermain, tapi hati tetap ingat Tuhan." Semua orang tertawa, termasuk sopir bus yang tak henti-henti mengintip lewat spion. Selama perjalanan, si kecil berkali-kali nanya ke bundanya, "Itu ondel-ondelnya beneran kerja di sini ya?" Si ibu menjawab, "Mungkin dia lagi kerja paruh waktu. Sayang, kan hidup butuh usaha." Si ayah menambahkan sambil tertawa, "Siapa tahu dia ganti profesi, dari penari jadi pramugari." Tawa mereka bertiga pun pecah. Di kursi sebelah, penumpang lain ikut tersenyum hangat melihat keluarga kecil yang begitu akrab dan bahagia. Ketika bus mulai mendekati halte tujuan, si ondel-ondel pramugari mengangkat tangannya dan mengucapkan pengumuman terakhir. "Tujuan kita, Pusat Grosir Mainan Anak, segera tiba. Mohon siapkan diri Anda untuk turun dengan gembira. Jangan lupa bahagia itu gratis, asal niatnya tulus." Penumpang serentak bertepuk tangan. Si kecil berdiri sambil melambaikan tangan ke ondel-ondel, dan ondel-ondel pun membalas lambaian dengan gerakan slow motion khas Betawi. Begitu pintu terbuka, mereka bertiga turun sambil tertawa bahagia. Si kecil masih menoleh ke belakang, berharap bisa satu foto dulu sama ondel-ondel, tapi sayang bus harus jalan lagi. "Nanti ya, kita cari lagi kalau pulang," kata ayahnya sambil mengelus kepala anaknya. Tapi momen itu sudah cukup terekam kuat di memori si kecil. Perjalanan naik Transjakarta dengan pramugari ondel-ondel adalah pengalaman yang tak akan dia lupakan. Begitu kaki mereka menjejak di lantai halte Pusat Grosir Mainan Anak, udara khas mall langsung menyapa. Sejuknya AC menyapu wajah yang sedikit berkeringat karena semangat tadi. Si kecil langsung loncat-loncat kecil sambil menoleh ke kanan dan kiri. Di mulutnya keluar kata-kata yang hampir tak bisa ditangkap jelas. Campuran antara teriakan, gumaman, dan tawa kecil yang tak putus-putus. "Mana ya mobil-mobilannya ah? Ayo cepet, Bunda ah." Sang ibu dengan sabar menggandeng tangan si kecil sambil senyum-senyum sendiri. Si ayah berjalan di belakang mereka sambil sesekali membuka ponsel dan mengarahkan langkah sesuai petunjuk di peta pusat grosir. Tempat itu memang besar dan agak membingungkan, tapi semuanya tertata rapi. Di sisi kiri tampak deretan toko mainan yang warna-warni menggoda mata. Di sisi kanan, ada food court dengan aroma sosis bakar, kentang goreng, dan wangi popcorn yang menyeruak dari sudut. Si kecil sempat berhenti dan bilang, "Bunda, aku cium ada wangi kentang goreng. Nanti kita beli ya?" Si ibu mengangguk, "Iya, nanti setelah main mobil-mobilan." Kalimat itu seperti kata sihir, membuat si kecil kembali semangat. Mereka melangkah cepat ke arah yang ditunjuk si ayah, ke arah tangga eskalator yang menjulang naik ke lantai 2. Dari bawah sudah terlihat banner besar warna biru terang bertuliskan, "Area bermain anak mobil-mobilan, gratis coba." Dengan gambar mobil kuning melayang ditemani petir dan efek seperti di film animasi. Eskalator itu cukup tinggi dan memanjang, berdiri di tengah ruangan utama seperti jembatan masa kecil ke dunia penuh tawa. Si ayah menggandeng si kecil di sisi kanan, sementara ibu di kiri. Si kecil, seperti biasa, tidak bisa diam. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah atas. Itu dia. Aku lihat mobilnya ah." Dan benar saja, di lantai atas, mereka bisa melihat kilauket mobil-mobilan mini yang tersusun rapi. Ada warna kuning, merah, biru metalik,
bahkan yang bergambar superhero dan kartun kesukaan anak-anak. Saat kaki mereka mulai naik di eskalator, si kecil sedikit deg-degan. Ini pertama kalinya dia naik eskalator tinggi. Tapi dia berani. "Aku berani naik sendiri," katanya, walau tetap menggandeng erat tangan ayahnya. Si ayah tersenyum bangga, "Anak Abi hebat ya, berani banget." Si ibu menambahkan sambil membetulkan topi kecil si anak, "Tapi tetap harus hati-hati ya. Pegangan terus." Mereka naik perlahan, selangkah demi selangkah. Pemandangan dari atas eskalator benar-benar seperti surga mini bagi anak-anak. Di bawah tampak para orang tua duduk sambil ngemil, membawa belanjaan, atau menggendong adik-adik bayi. Di sisi kiri terlihat toko perlengkapan sekolah, dan di kanan ada toko boneka. Tapi si kecil hanya fokus ke satu tempat, arena mobil-mobilan. Dari atas, dia bisa lihat anak-anak sedang duduk di mobil mainan, ada yang digerakkan pedal, ada juga yang pakai remote. Di tengah arena ada lampu kelap-kelip, suara klakson tiruan, dan musik remix anak-anak. Semua terlihat seperti sirkuit mini dalam kartun, tapi nyata. Begitu sampai di lantai 2, si kecil langsung menarik tangan ayahnya. "Abi, cepet, mau ke sana ah." Tapi ayahnya menenangkan dulu, "Kita masuk pelan-pelan ya, kita lihat dulu siapa yang jaga." Tapi begitu mereka berbelok ke area masuk arena bermain, mata mereka kembali terbelalak. "Assalamualaikum. Selamat datang di sirkuit cilik ceria." Suara berat dan dalam itu terdengar familiar. Dan betul saja, sosok tinggi besar itu berdiri di pintu masuk, mengenakan jaket balap dan helm full face transparan di atas kepala. Wajahnya tetap sama, muka kayu dengan pipi merah, mata besar, dan senyum kaku, ondel-ondel. Si ibu spontan ketawa, "Loh, ondel-ondelnya kerja di sini juga?" Si ayah jawab sambil cengar-cengir, "Multitalenta kayaknya." Si kecil langsung lompat ke depan sambil teriak, "Bang Ondel, aku mau main." Dan ondel-ondel itu menyambut dengan gaya ala penjaga arena sirkuit Formula 1. Ia membuka gerbang kecil berwarna merah dan membungkuk seperti sedang memberi hormat. Mereka masuk ke dalam arena. Mata si kecil langsung menyapu deretan mobil-mobilan, seperti sedang memilih senjata perang. Yang kuning. Itu kayak mobil Transformer Bumblebee. Ia langsung berlari ke mobil kuning yang ada lampu di bagian depannya. Si ayah ikut duduk di belakang, karena mobil ini bisa dinaiki 2 orang. Ibu pun ikut menyemangati dari pinggir arena, sambil videoin dari HP. "Lihat ke sini, senyum dulu, 1, 2, 3, klik." Jepretan foto itu mengabadikan momen keluarga kecil yang terlihat begitu bahagia di tengah dunia anak-anak. Mobil mulai jalan perlahan. Si kecil memutar setir ke kanan dan kiri dengan gaya pembalap. Ayahnya tersenyum sambil memberi dorongan kecil dari belakang. Musik remix dari lagu anak-anak terdengar mengiringi setiap gerakan. Di tengah arena, ondel-ondel kembali muncul, kali ini ikut naik mobil-mobilan yang lain. Ia duduk kaku di mobil warna merah dan pura-pura menyetir sambil mengangkat tangan kiri untuk melambai ke penonton. Penonton yang duduk di bangku pinggir langsung bersorak. Ada yang teriak, "Lihat tuh, ondel-ondel bisa nyetir." Ada pula yang sibuk ambil video, tertawa tanpa henti. Si kecil pun mulai terpengaruh. Ia ikut-ikutan ondel-ondel, melambai ke arah ibunya, dan berkata, "Bunda, aku juga bisa kayak Bang Ondel." Mobil berputar-putar pelan mengelilingi arena. Si kecil menggoyangkan badannya seolah-olah sedang drifting. "Ngeeng," katanya meniru suara mesin. Si ayah ikut tertawa dan bilang, "Nanti kita daftarin kamu ke balapan mobil beneran ya." Si kecil tertawa sambil jawab, "Asal sama Bang Ondel juga." Dan saat mobil kembali ke titik awal, si kecil belum mau turun. Tapi ondel-ondel mendekat sambil melambaikan tangan dan berkata dengan suara beratnya, "Istirahat dulu, pembalap cilik. Sebentar lagi ada kejutan dari saya." Si kecil langsung tanya, "Kejutan apa?" Ondel-ondel menjawab sambil menunjuk keluar arena, "Nanti kamu lihat. Pokoknya perut kenyang, hati senang." Mereka pun penasaran, dan cerita berlanjut ke kejutan berikutnya yang lebih gokil lagi. Belum juga selesai tawa mereka akibat aksi lucu ondel-ondel di mobil-mobilan, tiba-tiba terdengar suara aneh dari sudut arena. Bukan suara klakson, bukan juga efek audio dari pengeras suara,
melainkan suara prung-ngeng. Tapi kali ini lebih keras, lebih dramatis, dan datangnya bukan dari mobil-mobilan biasa. Semua mata, baik yang di pinggir arena, para pengunjung food court, hingga security mall, secara refleks menoleh ke arah asal suara. Dan muncul lagi si ondel-ondel. Tapi sekarang ia tidak sendiri. Di sebelahnya duduk seorang pria dewasa yang tak kalah heboh, mengenakan baju merah lengan panjang dan celana training hitam. Mereka berdua sedang menaiki mobil-mobilan ganda berwarna biru metalik, model terbaru yang bisa dinaiki dua orang dewasa, dengan pedal besar dan bodi yang agak lebar. Mobil ini biasanya hanya digunakan oleh staf untuk hiburan event, tapi sekarang dipakai oleh ondel-ondel dan pengunjung lain yang entah kenapa bisa diajak ikut bermain. Keduanya tampak niat banget. Si pria, yang ternyata adalah pengunjung mall yang diajak spontan oleh ondel-ondel, tidak berhenti tertawa. Masya Allah, Bang Ondel beneran bisa setir ini mobil, teriaknya sambil mencoba menjaga keseimbangan. Ondel-ondel mengangkat satu tangan seperti pembalap profesional yang sedang melambai ke fansnya, lalu memutar setir dengan gaya-gaya teatrikal. Wajah kayunya memang datar, tapi tubuhnya yang bergoyang ke kiri dan kanan membuat penonton ngakak. Beberapa anak kecil bahkan menjatuhkan balon karena terlalu semangat tertawa. Di kursi pengunjung, si kecil menjerit senang sambil loncat-loncat. Itu Bang Ondel bawa orang. Bunda, aku juga mau. Ibunya sampai harus menenangkan, nanti ya sayang, tunggu giliran. Sekarang Bang Ondel lagi pamer dulu. Ayahnya menimpali, itu semacam atraksi khusus, kayak stunt show versi ondel-ondel. Dan semua keluarga kecil itu tertawa terbahak. Aksi mereka tidak berhenti sampai di situ. Mobil-mobilan biru itu mulai mengelilingi arena dengan kecepatan sedang. Di satu titik, ondel-ondel mengarahkan mobil ke jalur khusus yang sedikit menanjak, semacam tanjakan mini untuk uji kemudi. Saat mobil mulai naik, ondel-ondel mengangkat kedua tangannya ke atas seperti roller coaster. Tentu saja mobilnya tetap jalan karena pedal diinjak oleh si pria di sampingnya. Tapi karena keseimbangan terganggu, mereka hampir oleng ke kiri, membuat penonton teriak, "Wah ah ah." Dan tiba-tiba, brak, mobil menabrak pembatas karet ringan di sisi kanan arena. Namun, justru tabrakan kecil itu menambah kelucuan. Ondel-ondel langsung pura-pura jatuh ke belakang sambil menggoyang-goyangkan kepalanya, seolah pingsan. Si pria tertawa keras sambil bilang, "Bangun bang, kita belum finish." Dan menarik tangan ondel-ondel pelan-pelan. Anak-anak di pinggir arena bertepuk tangan, bahkan beberapa ada yang berdiri dan bersorak. Lagi, lagi. Lagi. Petugas arena pun ikut tersenyum sambil mengangkat jempol. Salah satu dari mereka mendekat dan berkata ke ondel-ondel, "Bang, kapan ngelamar kerja full time di sini? Tiap hari rame nih." Ondel-ondel hanya menjawab dengan gaya ala pembawa acara TV, "Saya hadir bukan untuk bekerja, tapi untuk menghibur umat." Semua orang langsung meledak tertawa. Tiba-tiba, terdengar suara dari speaker mall. Pengeras suara umum, kepada seluruh pengunjung, diharapkan tidak meniru aksi ondel-ondel. Mobil-mobilan ini bukan untuk drifting profesional. Terima kasih. Suara itu disambut gelak tawa seluruh arena. Bahkan security yang berdiri di ujung pintu, masuk hanya bisa geleng-geleng kepala sambil senyum kecut. Si kecil makin tidak sabar. "Bunda, aku mau naik juga bareng Bang Ondel." Tapi kali ini ondel-ondel sepertinya sudah lelah dan duduk di kursi pinggir sambil minum air mineral dari botol. Tapi ia tetap melambai ke anak-anak dan berkata, "Setelah ini, kita makan bakso dulu ya, biar tenaga balik lagi." Kalimat itu disambut gembira, apalagi oleh orang tua yang juga sudah lapar. Di sudut arena, salah satu kru menyodorkan mikrofon mainan ke ondel-ondel. Ia berdiri dan berucap, "Demikianlah pertunjukan kami. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pengunjung, terutama keluarga kecil yang luar biasa ini. Jangan lupa tetap ceria, dan tunggu kejutan berikutnya. Siap-siap lapar ya." Penonton serentak tertawa dan bertepuk tangan. Si kecil dan ayahnya turun dari mobil-mobilan sambil tersenyum puas. Ibu mereka langsung menyambut dengan pelukan ringan, "Gimana rasanya jadi pembalap hari ini?" Si kecil menjawab cepat, "Besok aku mau jadi pembalap beneran. Tapi timnya Bang Ondel ya." Dan mereka pun melangkah keluar dari arena bermain mobil-mobilan dengan wajah bahagia,
Perut mulai keroncongan, dan kejutan berikutnya ternyata memang sudah menanti. Ondel-ondel berubah jadi sales bakso. Setelah aksi gokil ondel-ondel sebagai pembalap sirkuit mini bareng pengunjung dewasa, suasana di arena bermain pun mulai mereda. Anak-anak berlarian menuju orang tuanya, beberapa duduk di bangku pinggir sambil minum teh kotak atau ngemil ciki. Tapi di antara keriuhan yang mulai tenang itu, tiba-tiba terdengar suara khas dari pengeras suara mini portable yang menggema dari arah pintu masuk. Bakso, bakso panas, bakwan renyah, tahu goreng nikmat, campur, bisa ah. Semua menoleh serentak. Dan, ya, tidak ada yang menyangka siapa yang berdiri di balik suara itu, ondel-ondel lagi. Tapi sekarang, ia benar-benar tampil beda. Mengenakan celemek merah bergaris putih, topi jaring seperti abang bakso keliling, dan mendorong sebuah gerobak bakso mini yang tampak lucu tapi cukup meyakinkan. Di dalam gerobak itu ada termos sup mini, baskom kecil berisi bakso, tahu, bakwan, bihun, dan bahkan ada tempat khusus sambal yang digambar api menyala. Lengkap. Si kecil yang tadi baru saja selesai foto bareng ayahnya masih belum bisa move on dari keseruan tadi. Tapi begitu mencium aroma sedap dari gerobak ondel-ondel, perhatiannya langsung beralih. "Bunda, aku cium wangi bakso," katanya sambil ngiler. Si ibu tertawa dan menjawab, "Wah, kayaknya itu benar-benar bakso asli deh." Si ayah menambahkan, "Abang ondel-ondelnya serius banget jualan, ya bisa-bisa nanti buka cabang." Tapi momen paling lucu terjadi saat dua orang dewasa, yang masih duduk di mobil-mobilan ganda, sedang bersiap turun. Mereka belum menyadari bahwa di belakang mereka, ondel-ondel sedang mendekat pelan-pelan sambil mendorong gerobaknya seperti misi rahasia. Sesampainya di belakang mereka, ondel-ondel berhenti, memencet bel mainan di gerobaknya yang berbunyi, ting ting ting. Lalu langsung membuka percakapan dengan gaya sales sejati. "Permisi bang, mbak mau makan? Lagi promo bakso sirkuit, yang makan sambil naik mobil dapat bonus sambal ekstra." Kedua orang dewasa itu, masih dalam posisi duduk di mobil-mobilan, menoleh kaget, lalu tertawa lepas. Salah satu dari mereka berkata, "Ini beneran jualan?" Sambil terkekeh, dia tambahkan, "Saya pesen 2, 1 komplit ya, Bang Ondel." Ondel-ondel langsung mengangguk mantap. Lalu dari dalam gerobak mengeluarkan 2 mangkuk plastik mini warna hijau cerah. Ia mulai menyendok kuah panas dari termos kecil, mengambil bakso bulat-bulat kenyal, menambahkan tahu goreng, sepotong bakwan, dan mie kuning yang mengepul. Semua dilakukan dengan penuh gaya dramatis seperti koki profesional. Penonton yang melihat dari bangku arena langsung mengeluarkan HP dan merekam. Salah satu pengunjung ibu-ibu bahkan berkata, "Ini nih konten TikTok 1 juta view." Anak-anak yang melihat langsung teriak, "Aku mau juga. Aku mau bakso naik mobil-mobilan." Suasana yang semula adem jadi ramai lagi gara-gara atraksi baru ini. Tak lama kemudian, si kecil pun menghampiri dengan langkah cepat. "Bang Ondel, aku juga mau. Aku naik mobil lagi ya biar bisa pesen," katanya sambil menunjuk ke arah mobil kuning yang tadi dia kendarai bersama ayahnya. Ondel-ondel menjawab dengan suara berat nan jenaka, "Silakan, pelanggan cilik adalah prioritas kami. Mobil boleh apa aja, asal makan baksonya habis." Dan benar saja, si kecil pun duduk lagi di mobil-mobilan, lalu ayahnya ikut naik di belakang. Mobil itu mulai jalan pelan, dan ondel-ondel mendorong gerobaknya mengikuti dari samping, sambil berkata layaknya penjual kaki 5 sejati. 1 komplit, isi 2 bakso, tahu setengah, bakwan 1, mie jangan kebanyakan, kuah panas yang mantap. Seluruh arena penuh tawa. Beberapa bahkan bertepuk tangan, karena tidak menyangka mall bisa seceria ini, hanya gara-gara sosok ondel-ondel multitalenta. Ibu-ibu lain yang melihat langsung ikut antri sambil bercanda, "Bang, bisa GoFood?" Dan dijawab oleh ondel-ondel dengan gaya kaku tapi mantap, "Kami hanya melayani pelanggan yang berani senyum dan bahagia." Setelah semua pesanan selesai, ondel-ondel berdiri tegak di tengah arena, membuka celemeknya seperti seorang chef selesai syuting acara masak, lalu membungkuk hormat dan berkata, "Terima kasih kepada para pembalap sirkuit mobil-mobilan yang kini menjadi pelanggan setiap bakso ceria. Jangan lupa, kenyang boleh, tapi bahagia wajib." Orang-orang tertawa sambil bertepuk tangan. Anak-anak bersorak sambil mengangkat mangkuk bakso mini. Dan si kecil, ia makan sambil ketawa terus. "Abi, Bang Ondel itu lucu banget ya.
Dia bisa jadi apa aja. Ayahnya mengangguk. Iya, kayaknya besok kita undang dia ke rumah jadi MC ulang tahun kamu. Tak lama kemudian, semua orang, baik anak-anak maupun dewasa, duduk manis di pinggir arena, menikmati bakso panas yang disajikan dengan penuh cinta dan tawa. Mangkuk-mangkuk plastik berwarna-warni berisi bakso, tahu, bakwan, mie, dan sambal berjejer di depan mereka. Beberapa ayah terlihat meniup kuah panas sambil menyuapi anaknya. Ibu-ibu memotret makanan, lalu mengunggah ke media sosial dengan caption, "Ondel-ondel jualan bakso, gokil." Dan ondel-ondel, ia duduk di sudut sambil menikmati es teh manis. Dari balik topeng kayunya, meski tak terlihat ekspresi wajah, tapi semua orang tahu, ia sedang bahagia melihat semua orang tertawa karenanya. Setelah seluruh arena heboh karena ondel-ondel berubah jadi sales bakso, suasana perlahan mulai tenang kembali. Banyak pengunjung sudah duduk santai di bangku-bangku sekeliling, menikmati semangkuk bakso hangat yang penuh dengan topping lezat. Tapi ada satu bangku plastik biru muda di tengah area food court kecil di lantai 2 pusat grosir mainan itu, yang mencuri perhatian. Di sanalah si kecil, ayah dan ibunya, serta ondel-ondel sang entertainer sejuta profesi, duduk bersama. Mereka berempat mengelilingi satu meja bundar kecil yang penuh tawa, uap bakso, dan cerita-cerita lucu yang baru saja terjadi. Di atas meja, ada 3 mangkuk besar isi lengkap. Bakso urat besar, tahu goreng isi, bakwan lebar kriuk, mie kuning yang empuk, bihun putih tipis, dan kuah kaldu yang bening kekuningan. Aroma sedap mengepul naik seperti kabut bahagia. Tak lupa taburan bawang goreng dan irisan daun seledri menambah kelezatan. Di tengah meja juga ada sambal merah cabai rawit yang pedasnya hanya cocok untuk yang bernyali, serta kerupuk putih yang ditumpuk rapi seperti pagar kecil mengelilingi kenikmatan. Si kecil yang duduk di antara ayahnya dan ondel-ondel, memegang sendok kecil dan sumpit plastik warna-warni. Ia meniup mangkuknya dengan hati-hati lalu mencelupkan bakso ke dalam sambal sedikit demi sedikit. "Bang Ondel, ini baksonya enak banget. Bang Ondel yang bikin sendiri ya?" tanyanya sambil berusaha memasukkan satu bakso bulat besar ke mulutnya. Ondel-ondel, seperti biasa, menjawab dengan gaya teatrikal, "Betul, ini resep turun-temurun dari kakek saya di Cawang. Dulu dia juga ondel-ondel, tapi jualan bakso di pasar malam." Ayah dan ibunya tertawa, sambil mengangguk-angguk pura-pura serius. "Wah, pantesan kuahnya ada rasa sejarah," kata si ayah sambil menyeruput kuah. Ibu menimpali, "Rasa perjuangan rakyat Betawi ya, Bang." Mereka bertiga tertawa bersama, termasuk si kecil yang pipinya sudah merah karena sambal. Ondel-ondel kemudian menuang es teh manis dari termos kecil ke 3 gelas plastik. Ia menyodorkan ke masing-masing tamunya. "Silakan, biar gak kepedasan," katanya sambil menyeka keringat, padahal dia pakai topeng dan tak punya wajah berkeringat. Si kecil menerima dengan riang, lalu minum sambil bunyi, "Ah, seger banget, kayak naik odong-odong di tengah hujan," komentarnya jujur polos. Di sekeliling mereka, beberapa pengunjung lain memotret momen langka ini. "Lihat tuh, duduk bareng ondel-ondel makan bakso, kayak lagi di dunia dongeng," ujar salah satu pengunjung. Tapi bagi keluarga kecil ini, mereka sudah tidak peduli dengan kamera. Yang mereka rasakan adalah kehangatan. Makan bakso bareng keluarga dan makhluk lucu berkepala besar yang bisa jadi pramugari, pembalap, sales, dan tukang bakso adalah hari paling membahagiakan sepanjang bulan ini. Tak hanya kenyang, mereka juga merasa dekat. Bukan hanya dekat secara tempat duduk, tapi juga dekat secara hati. Si kecil, yang semula hanya ingin main mobil-mobilan, kini punya cerita berharga. Dia pernah naik Transjakarta bareng pramugari ondel-ondel, masuk arena balap mobil-mobilan, dan diakhiri dengan makan bakso bersama tokoh legendaris Betawi versi live action. Sesuatu yang bahkan sulit diceritakan tanpa disangka orang mengada-ada. Sebelum beranjak pulang, si kecil menatap ondel-ondel dan bertanya, "Bang Ondel, besok kamu kerja apa?" Ondel-ondel menjawab sambil berdiri, "Besok? Mungkin saya akan jadi penjaga gerbang istana es krim, atau tukang dongeng di pasar malam. Yang pasti, saya akan ada dimanapun anak-anak butuh tawa." Jawaban itu membuat si kecil diam sejenak, lalu tersenyum lebar. "Aku mau ikut kerja juga ya, bantu Bang Ondel bikin orang ketawa." Orang tua si kecil menoleh dan tersenyum haru. Hari itu,
Mereka belajar sesuatu dari ondel-ondel, bahwa kebahagiaan bisa datang dari hal-hal paling sederhana, asal kita terbuka untuk tertawa dan berbagi. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai selesai, teman-teman semua. Semoga cerita kali ini membuat hati kita bahagia dan tertawa bersama. Tapi juga tetap ingat untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Jangan lupa untuk bertakwa kepada Allah, karena hanya dengan takwa, hidup kita jadi penuh berkah dan tidak sia-sia. Tadi kita sudah sampaikan satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan cerita ini. Wa ahsin kama ahsan Allahu ilaik. Berbuatlah baik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Quran Surat Al-Kasyash 77. Semoga kita bisa terus menyebarkan kebaikan, bahkan lewat tawa sederhana. Tulis juga ya asal daerah kalian di kolom komentar, dan jangan lupa menjawab pertanyaan yang ada di deskripsi video. Yang menjawab dengan benar, akan didoakan semoga Allah memberimu rumah mewah dunia dan akhirat. Kalaupun salah, tenang kami doakan tetap sehat, bahagia, dan disayang keluarga. Ayo komen juga, judul cerita apa lagi tentang ondel-ondel yang harus kami buat. Kami tunggu ide-ide gokil dari kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.